bagaimana Bapa di surga melihat kita, memikirkan semua hal seakan-akan kita tidak punya Tuhan dalam hidup kita. Kita terlalu menyibukkan diri untuk meratapi tangisan hidup kita, meratapi hidup kita, sampai kita lupa ada Tuhan yang yang penolong kita. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita punya Bapa di surga yang memiliki seluruh jagat raya, yang tidak ada mustahil baginya untuk bisa mengubah hidup kita. Tidak terlalu besar, tidak ada terlalu sulit untuk Tuhan mengubah hidup kita. Saat Tuhan menahan sesuatu dari kita, bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan karena kita belum siap. Karena berkat di tangan orang yang belum siap menerimanya akan menjadi serasa kutuk, bukan berkat. Maka dari itu, untuk kita bisa siap menerima berkat dari Tuhan, kita harus berubah. Kita harus memperluas kapasitas kita untuk bisa menerima hal yang baik dengan diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang kita terima adalah Ia memberikan putranya yang tunggal, itu Yesus Kristus, untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu terbesar yang menahan kita untuk mengalami metamorfosis, yaitu dosa. Dosa yang membuat kita jadi malas. Dosa yang membuat kita menjadi meratapi nasib dan tidak melihat kebaikan Tuhan. Dosa membuat kita terlalu berjalan menjauh dari Tuhan. Dosa membuat kita terbatas dan tidak bisa berubah. Maka dari itu, kalau dosa yang menghalang kita, tapi Tuhan memberikan obat yang terbaik untuk mengubah dosa tersebut, untuk menghapus dosa tersebut, dan menghilangkan dosa tersebut. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan putranya yang tunggal, agar setiap orang percaya tidak akan binasa, maka memperoleh hidup yang kekal. Perubahan dari Tuhan yang kita terima melalui pertobatan akan membuat kita menjauh dari cara hidup yang lama, mundur dari cara hidup yang lama. Istilahnya kalau kita lagi ke jalan yang salah, kita lagi nyetir jalan yang salah, kita balik arah ke jalan yang benar. Menjadi anak Tuhan yang ditebus oleh darah yang termahal di dunia. Bukan, ada hadiah terbesar dari Tuhan adalah bukan harta, itu adalah bonus kalau kita bisa harta. Kita hanya menjadi penyalur. Bukan juga tahta, dikenal oleh dunia, itu cuma sementara bisa hilang. Tapi bukan juga dengan punya pasangan hidup atau anak, itu titipan dari Tuhan. Tapi hadiah terbesar, itu Tuhan memberikan putranya, agar kita, yang meninggalkan kekayaan surgawi, ketenaran di seluruh jagat raya, untuk menebus kita, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, murni dan cemerlang, yang siap dibentuk, yang siap masuk kepada kepompong kehidupan, untuk diperbarui oleh Tuhan, untuk kita nantinya bisa terbang tinggi, melebihi dari keterbatasan kita sebelumnya. Di yang poin kedua adalah hidup semakin kecil poinnya, jadi jangan khawatir, saya tahu waktu saya tinggal sedikit. Hidup diperbarui oleh Tuhan, kepompong. Kalau kita hidup di dalam dunia nggak mengenal Tuhan, itu seperti hidup sebagai ulat. Kita cuma hidupnya makan, tidur, beraktivitas, tapi nggak ada makna, nggak ada dampak, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, kita harus masuk kepada ruang pembentukan. Dan pembentukan tidak selalu menyenangkan, pembentukan akan membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Kita yang telah mengalami pertobatan dari Tuhan, mengalami penghapusan dosa karena kasih karunia Tuhan. Kita adalah manusia baru. Jadi kalau seandainya iblis mencoba untuk mengingatkan kepada kita, Allah, kamu kan dulunya tukang zina, kamu dulunya pembohong, kamu dulunya penipu, kamu dulunya ini, dan semua perkataan-perkataan tentang masa lalu kita bisa bilang, itu betul. Dulu saya seperti itu. Tapi saya telah diubahkan oleh Tuhan, saya menjadi pribadi yang baru. Dan kita harus ingat terus siapa kita. Jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupa, iblis akan masukkan kebohongan-kebohongan yang mengubah haluan arah hidup kita. Maka dari itu kita harus selalu ingat bahwa kita dalam Kristus. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sejauh timur sampai barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Tidak diingatkan lagi dosa kita. Jadi jangan sampai kita yang mencari dosa kita yang lama membawanya kembali ke hadapan, ke jalan kehidupan kita. Kita telah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang harusnya menjadi fokus dalam hidup kita? Di era baru kehidupan kita. Di pembentukan karakter. Di kepompong kehidupan ini. Yang menjadi fokus hidup kita adalah kita tidak mencari yang kelihatan.
yaitu cuma rupa, harta, tahta, relasi, tapi kita mencoba untuk menaikkan apa yang tidak kelihatan, karakter kita, kekudusan kita, perubahan menuju kepada hal yang sakral. Maka dari itu, kita harus mencoba untuk fokus kepada hal-hal yang jauh lebih bernilai. Dan saya ingat waktu saya, dan jangan sampai kita ingin buru-buru dalam melewati proses pembentukan Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya berlari dengan adik saya, kita kejar-kejaran, terus tiba-tiba saya lihat ada ulat bulu jatuh. Saya bilang, tapi kepompong. Terus saya bilang adik saya, itu kepompong deh, itu kepompong. Tuh, lihat tuh, dia ada lubang kecil dan kupu-kupunya berusaha untuk keluar, tapi lama sekali prosesnya. Kita masih main lari lagi, pas saya balik masih juga belum keluar-keluar, padahal udah sejaman lebih. Saya pikir, wah, saya menjadi pahlawan nih, saya mau menolong, gimana caranya biar si kepompong ini bisa si kepupu ini bisa terbang agar tidak sia-sia hidupnya. Terus tiba-tiba saya ambil gunting, saya bilang sama adik saya, kita tolong dia ya, kita akan melakukan operasi untuk menolong si kupu-kupu ini. Dan akhirnya saya coba untuk menolong si kupu-kupu ini dengan melakukan apa yang saya pikir itu adalah yang terbaik, yaitu menggunting, berusaha untuk membawa dia keluar dari tempat di mana dia saat itu sedang berusaha untuk keluar. Tapi akibatnya adalah saya salah. Saya nggak pakai hikmat untuk menolong dia. Yang saya akhirnya lakukan adalah saya pikir benar, ternyata salah, dan yang terjadi adalah kupu-kupu tersebut belum siap sayapnya karena saya mempercepat proses yang saya anggap itu benar, dan akhirnya yang terjadi kupu-kupu ini tidak menjadi kupu-kupu, dia malahan menjadi nggak bisa bergerak sama sekali, dan setelah itu yang terjadi dia semut mulai datang mendekati, dan yang terjadi dia mati sia-sia. Saya hari itu belajar hal yang besar, sampai sekarang saya masih ingat bahwa ada proses yang kupu-kupu harus lewati melalui kepompong. Kita seakan lihatnya sedih banget, kok susah banget ya untuk dia keluar. Tapi proses sulit tersebut, lubang kecil tersebut, yang menguatkan sayapnya dia. Untuk tiba waktunya, dia telah diperkuat sayapnya melalui proses yang gang kecil, lubang kecil tersebut. Sehingga nanti kalau dia udah keluar, dia bisa kuat untuk mengepakkan sayapnya. Dan prosesnya tersebut adalah waktu yang tepat. Nggak bisa dipercepat, jangan juga terlalu lama. Maka itu kita perlu hikmat untuk tahu bagaimana kita bisa menjalankan proses pembentukan dari Tuhan ini. Seringkali dalam berjalan bersama dengan Tuhan kita merasakan sengsara. Padahal di Roma 5 ayat 3-5 diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam pemeliharaan Allah, Ia membentuk kita melalui proses hidup. Terkadang kita mengalami kesengsaraan. Bukan karena, kalau kita dalam Tuhan, bukan karena hukuman, tapi adalah proses pemurnian hati. Terkadang kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin uang, atau mungkin jabatan, atau mungkin seseorang yang kita kasihi. Itu bukan karena sebuah hukuman dari Tuhan. Tapi itu untuk memurnikan hati kita bahwa jangan sampai apa yang Tuhan berikan itu menjadi terlampau penting dalam hidup kita. Sampai kita melupakan Tuhan. Semua kita diuji untuk menimbulkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena dalam pengujian, dalam pembentukan karakter, Tuhan beserta dengan kita. Ia mencurahkan kasih-Nya. Ia menyertai kita. Sekalipun suara Tuhan tidak terdengar dalam hidup kita, Ia menyertai kita, memimpin kita dalam Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Proses kehidupan harus kita jalani. Dan seringkali berat sekali rasanya. Waktu saya pertama kali bertobat, saya tuh merasakan kasih mula-mula enak sekali. Waktu itu saya sengsara menjadi orang tidak dalam Tuhan karena saya mengalami kekosongan dalam hati saya, dalam hidup saya. Saya pikir kebahagiaan itu adalah dapat didapati dari harta dan tahta. Maka itu saya mengejar harta dan tahta melalui entertainment dan modeling. Sampai saya mengalami ya lumayan lah bisa merasakan dua hal tersebut. Tapi pada akhirnya saya merasakan kekosongan dalam hati saya.
Sampai saya berpikir bahwa mungkin yang saya perlukan adalah Tuhan, karena saya memiliki hal-hal lain yang orang dunia punya, tapi Tuhan yang belum saya, yang Tuhan yang tidak saya miliki. Sampai akhirnya saya mulai mencari Tuhan dan akhirnya Tuhan menemukan saya yang terhilang. Setelah saya jadi orang Kristen, saya mengalami kasih mula-mula yang benar-benar antusias dengan semua yang saya rasakan melalui pengenalan Tuhan gitu, kayak bangun pagi dengar firman Tuhan, puji-pujian ke gereja hari Minggu waktu saya baru bertobat selama 2 tahun, saya gereja hari itu 3 kali, 3 gereja yang berbeda. Karena 3 sampai 5 gereja yang berbeda karena saking laparnya akan firman Tuhan. Tapi akhirnya pas waktu berlalu, saya mengalami pembentukan dari Tuhan gitu. Mungkin awalnya istilahnya kalau honeymoon Christianity gitu ya, kayak seakan kayak sebuah honeymoon gitu. Tapi setelah itu, saya mengalami pembentukan gitu, di mana saya mulai harus melepaskan gaya hidup saya yang salah gitu. Kasih karunia Tuhan menemukan saya yang terhilang. Tapi pembentukan karakter saya tetap harus dijalani, karena biar saya nggak kembali ke jalan saya yang lama. Saya mulai dibentuk dari kena tipu ratusan juta oleh manajer saya. Akhirnya saya menyadari bahwa saya marah dan benar-benar saya kecewa sekali dan hampir menggunakan cara yang salah, yaitu pakai preman untuk mencari orang tersebut. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya bahwa dengan melalui ayat, ya, saya akan mengembalikan apa yang belalang telah ambil daripadamu. Dan saya pikir kayak, oke, God, uangnya uang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau mengembalikan pasti dengan cara Tuhan. So I give up untuk memakai cara dunia. Akhirnya puji Tuhan saya nggak pakai cara dunia, tapi saya dibentuk oleh Tuhan melalui proses tersebut untuk tidak mencari harta yang bisa hilang, yang bisa hancur, yang tidak ada nilainya di kekekalan gitu, tapi harus mencari harta surgawi gitu. Terus saya juga belajar banyak hal yang lainnya gitu, cara relationship saya yang salah, pacaran dengan beda agama. Kalau saya belajar untuk saya mau menyembah Tuhan dengan pasangan yang juga mencintai Tuhan Yesus gitu. Dan hal-hal lain Tuhan telah berlahan Tuhan bentuk saya dan bentuk saya. Dan pembentukan dari Tuhan saudara dan saya mengalami nggak pernah enak. Nggak enak. Kadang-kadang kita berharap, aduh, kenapa sih harus berat sekali? Tapi nanti pas udah selesai, kita bilang, Tuhan terima kasih ya. Wow, saya bersyukur saya bisa melewati proses tersebut. Karena sekarang saya tahu bahwa hidup saya bukan cuma dari hal-hal tersebut, tapi saya bisa hidup karena kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mungkin kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita sedang mengalami kekecewaan, rasa duka, rasa kehilangan, sakit hati, kita mungkin marah dengan pandemik, kita mungkin marah dengan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kita mungkin stres, depresi, anxiety, kita mungkin mengalami sakit yang kok nggak bisa sembuh-sembuh ya Tuhan? Kok orang lain bisa sembuhnya cepat? Mungkin kita lagi mengalami frustasi kenapa doanya orang lain cepat dijawab, doa kita tidak cepat dijawab. Mungkin juga kita sekarang kehilangan pekerjaan yang kita sangat sukai. Kita mungkin mengalami banyak utang, atau bisnis kita nggak jalan, kita mengalami banyak hal yang mungkin rumah tangga lagi penuh dengan permasalahan, anak-anak kita sekarang tiap hari main game, susah dibilangin dan sebagainya. Mungkin banyak hal-hal yang kita alami, yang membuat kita frustasi dan merasa, Tuhan, pembentukan saat ini begitu pedih, sakit, dan kapan ujungnya, kapan selesainya Tuhan? Tapi saudara, nggak pernah ada yang sia-sia dalam Tuhan. Nggak pernah ada yang sia-sia. Setiap proses pembentukan dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau dibentuk prosesnya. Jangan, do not bypass the process. Karena proses kita alami itu akan tepat pada waktunya. Saat kita menemukan solusi dan lega darinya. Tapi jangan bertahan pada posisi kita. Kalau kita mau berubah, mau diubah, kita harus berjalan dengan iman ke arah di mana Tuhan mau kita pergi. Maka dari itu, jangan sampai kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan kita melihat contohnya seperti tanah liat tidak yang dibentuk oleh Tuhan menjadi piring, lalu tanah liat menjadi vas bunga. Mungkin vas bunga melihat piring ya lebih berguna ya, tiap hari dipakai. Terus si piring juga bilang, ih enak banget jadi vas bunga ya, cantik, dipajang, nggak perlu dipegang-pegang, nggak perlu dicuci tiap hari. Kita tuh kalau membandingkan nggak ada habis-habisnya. Biarlah proses pembentukan dari Tuhan adalah milik kita yang kita jalani dengan sukacita, pasti akan jauh lebih selesai, lebih cepat untuk selesainya. Kita pasti bisa akan keluar menjadi pemenang dari semua ini. Maka dari itu, sebagai menjelang penutup, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita, melalui proses pembentukan di dalam kukun atau dalam kepompong ini yang mungkin nggak enak, tapi nanti
Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Ia tidak akan memberikan rancangan yang buruk, kecelakaan, ataupun rancangan yang menghancurkan. Selalu rancangan dari Tuhan untuk hidup kita adalah membawa damai sejahtera, kata firman Tuhan. Dan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan, kata Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lihat diri karena membandingkan kita punya kepompong dengan yang lainnya. Kita cuma lihat Tuhan yang akan membantu kita untuk keluar dari kepompong saat kita siap untuk terbang dalam kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memasuki ruang kudus Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti apa yang kita alami. Karena dia pernah mengalami setiap penderitaan manusia. Kita punya Tuhan yang mengerti. Maka itu di Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Kita punya imam besar yang mengerti artinya kehilangan, mengerti artinya kemiskinan, kelaparan, dihujat, difitnah, ditinggalkan, dikucilkan, disiksa, menderita, semua yang kita rasakan. Tuhan tahu lebih banyak daripada apa kita rasakan, apa kita tahu. Kita punya Tuhan yang mengerti. Tapi Tuhan mau kita melewati proses tersebut untuk dibentuk. Sehingga yang terakhir, agar kita bisa terbang, hidup dalam Tuhan, mencetakkan kemuliaannya dari bunga ke bunga, dari orang ke orang, untuk membawakan firman Tuhan. Karena kita bukan cuma tahu Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, dan sekarang kita siap dengan semua keterbatasan manusia untuk menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu kupu-kupu saat dia keluar dari kepompong, bagaimana dilegahnya telah dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang lama dalam kepompong tersebut. Tapi akhirnya dia mengerti bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi ulat yang mengasihi Tuhan sehingga bisa menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Tapi saat dia terbang dengan sayapnya, merasakan tidak lagi jalan pelan, hanya hidupnya makan, tidur, melakukan aktivitas, tapi sekarang dia punya misi dalam hidupnya. Untuk menghampiri semua bunga-bunga indah di taman. Untuk terbang dengan angin. Untuk memegang rumput di atas pohon, merasakan manisnya buah. Tidak lagi terbatas ruangnya dia. Kalau kita hidup dalam Tuhan, tidak lagi terbatas dengan semua masa lalu kita. Saat kita terlahir kembali, kita memakai manusia yang baru. Kita dalam Kristus, ciptaan baru. Kita bisa terbang untuk jadi manusia yang sejati, untuk menghampiri setiap manusia yang kita kenal, agar mereka bisa mengenal Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Akan ada perbedaan daripada kedagingan yang awalnya orang tidak mengenal Tuhan miliki. Kita akan punya buah-buah roh. Tidak lagi hidup dengan kedagingan, tapi memiliki buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua akan keluar dari kehidupan kita. Terpancar tanpa kita harus mencoba untuk menunjukkannya. Saya percaya Tuhan mau kita tidak lagi berada dalam kepompong. Saya percaya Tuhan mau kita mengetahui bahwa kita telah mengalami metamorfosis yang akan disempurnakan nantinya dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saat ini kita sudah merasakan, udah melihat dunia dari lensa yang berbeda, dari kacamata yang berbeda. Nah, sebagai penutup, saya mau kita percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tawar hati. Dikatakan di firman Tuhan di Korintus 4 ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sebab yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah firman Tuhan. Saya sebagai penutup mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Di masa pandemik 2020 kita adalah survival, mengalami begitu banyak pergumulan. 2020 mau masuk ke kepompong yang baru dalam kehidupan saya, di mana saya dibentuk Tuhan untuk mengampuni kembali, untuk mengampuni yang bersalah, padahal apa yang mereka lakukan begitu menyakitkan gitu. Dan juga dibentuk untuk merelakan hal-hal tertentu untuk dilepaskan, karena itu hanya bernilai sementara. Saudara dan saya akan mengalami, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia lahiri kita akan semakin merosot. Saudara dan saya akan berlahan-lahan punya rambut putih. Akan ada senyum-senyum, garis senyum kita di pipi dan di mata. Kita akan mungkin badannya berubah, nggak selangsing dulu, udah mulai berubah size-nya. Kalau dulu kita semakin tinggi, sekarang kita semakin lebar. Kita akan mengalami perubahan secara fisik. Kita harus berdamai dengan hal tersebut. Kita harus berdamai untuk mengatakan bahwa Tuhan, saya tahu dunia rupa saya adalah pemberian dari Tuhan dan hanya sementara nilainya. Tapi saya mau memperindah bukan muka saya, bukan rambut saya, bukan tubuh saya. Saya akan menjaga ini semua. Saya akan menjaga agar apa yang Tuhan percayakan kepada saya akan menjaga sebaik-baik mungkin, tapi tidak akan menjadi hal terpenting dalam hidup saya. Sehingga saya mencoba untuk bertahan semakin mudah. Karena yang harusnya semakin mudah adalah hati kita. Batinnya kita harus semakin mudah. Untuk bisa semakin lembut dan seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan, tapi seperti anak-anak murni. Kalau tadi Pastor Vivi mengatakan bahwa kita akan punya kehidupan jasmani, kehidupan rohani, dan kehidupan ilahi. Disinilah kita harus yakini bahwa jasmani kita akan menurun. Kita akan mengalami bagian dari karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada konsekuensi dari dosa dunia yang akan kita alami sekalipun kita telah ditebus oleh Tuhan. Tapi jangan sampai fokus kita adalah jasmani. Fokus kita adalah harusnya rohani dan yang ilahi. Jangan sampai kita menambahkan apa-apa yang akan terhilang. Tapi kita haruslah menambahkan apa-apa yang bernilai kekekalan. Kita akan diperbarui setiap hari dengan firman Tuhan. Sehingga batinnya kita segar dan muda dan seperti anak-anak yang tulus. Percaya kepada Allah. Percaya dan riang gembira menjalankan kehidupan. Karena satu hari nanti, saat kita menutup mata di dunia, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Semua penderitaan kita, pembentukan karakter melalui kepompong kehidupan, akan membawa nilai yang bermakna dalam kemuliaan Tuhan nantinya. Tidak ada yang sia-sia. Maka dari itu seorang pendeta terkenal bernama Billy Graham, saat istrinya masih hidup, bernama Ruth Graham, dia berkata seperti ini, "Please be patient with me. I'm under construction. Tolonglah, berbaiklah padaku. Saya ini lagi dalam bentuk renovasi, saya lagi direnovasi oleh Tuhan. Lagi dalam konstruksi. Tapi setelah dia meninggal, di tempat nisan yang tertulis begini, the construction is finished. Konstruksi telah selesai. Saudara dan saya akan terus-menerus mengalami konstruksi dari Tuhan. Tapi jangan khawatir. Tangan Tuhan lembut dan membawa kesegaran bagi jiwa kita. Marilah kita menghadapi hidup ini dengan riang gembira, bersuka cita, dan percaya penuh bahwa Tuhan baik dan Dia setia dan Dia mau membawa kita kepada kemuliaan-Nya, dan Dia yang telah membawa kita sampai di sini akan membawa kita sampai ke masa depan yang cerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengalami begitu banyak cobaan di tahun 2020 dan 2021 awal ini, Tuhan. Banyak rintangan yang kami alami, Tuhan, dan kami seringkali lupa akan Engkau. Ketakutan kami, masalah kami seakan-akan jauh lebih besar daripada kuasa Engkau untuk mengubah keadaan kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami melupakan kebaikan Tuhan selama ini. Ampuni kami, Tuhan, yang telah melupakan bahwa Engkau lah yang membawa kami keluar dari lumpur dosa. Membasuh kami, memperindah kami. Kami bisa menggunakan gaun kemuliaan Engkau, Tuhan. Karena kebaikan Engkau, Tuhan. Kami mulai bermain dengan comberan, dengan kotor lagi, Tuhan. Kami lupa bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah di dunia yang sementara ini.
Kami lupa bahwa Engkau yang mempercantik kami, Tuhan. Bukan cara dunia. Biarlah pada hari ini Tuhan teguhkan iman kami. Biarlah kami mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Melalui kepompong kehidupan untuk kami bisa terbang tinggi. Menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk setia. Untuk terus-menerus percaya bahwa kepompong kehidupan ini hanya untuk membawa kebaikan bagi kami. Dan kami tidak akan melewati proses ini dengan instan. Kami mau sungguh-sungguh dikuatkan, dibentuk, dan menjadi bejana yang indah, menjadi kepompong yang indah, menjadi anak Tuhan yang murni, yang indah di mata Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, mulai hari ini, untuk semakin mencintai Engkau, Tuhan. Untuk tahu bahwa fokus hidup kami adalah untuk mempersiapkan lahiriah kami, Tuhan. Batinnya kami, Tuhan, bukan lahiriah kami, Tuhan. Untuk hidup dengan cara ilahi, bukan dengan cara dunia sementara. Biarlah kami mungkin berbeda dari cara dunia, tapi kami mau untuk melangkah, tidak mau berada di tempat di mana kami berada saat ini. Kami akan terus-menerus melangkah dengan Tuhan yang selalu membawa kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini, biarlah metamorfosis kami, Tuhan, terjadi indah sesuai dengan karunia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan ekonomi kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, untuk pemulihan di gereja kami, Tuhan, dimanapun kami melayani, bekerja, berteman, Tuhan, biar Engkau membawa pemulihan penuh, Tuhan, agar kami mencerminkan kebaikan surga bagi dunia yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk terbang tinggi, menghampiri bunga-bunga manusia indah yang Kau telah ciptakan, Tuhan, agar mereka bisa merasakan manisnya Engkau, Tuhan, kesegaran dalam Engkau, Tuhan, dan pemulihan murni, dan masa depan yang indah dan cerah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk mengubah hati kami, hidup kami, pikiran kami, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam naungan kebaikan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, atas namamu yang terlampau ajaib kami ucap syukur dan berdoa. Amin.